Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita rindukan hadirat itu memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari dengan kerinduan hati kita katakan kepada Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, aku datang dengan penuh kerinduan. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Segala keangkuhanku hilang, lenyap. Mari sama-sama sembah Dia. Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Oh ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami tinggikan Engkau. Tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kembali lagi kami dapat beribadah. Kami rindu untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu berada di hadirat-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, ketenangan Tuhan. Bapa, Engkau yang memenuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulaikan ibadah ini. Engkau yang mengambil alih ibadah kami sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Kita tinggikan nama Tuhan, kita mengagungkan namanya, kita naikkan pujian yang berkata, tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Kita dipenuhi dengan kesukaan, kemuliaan, dan kesucian. Haleluya, naikkan pujian ini. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Kau rumah Allah. Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi, amin, kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Haleluya. Tahukah bahwa kau rumah Allah? Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Engkaulah rumah Allah yang kudus. Dipenuhi Dipenuhi dengan kesukaan, amin, haleluya. Kesucian, amin, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang lagi dipenuhi, dipenuhi dengan kesukaan, dipenuhi dengan kesucian, kesucian, dipenuhi dengan kemuliaan. Engkaulah rumah Allah yang kudus. haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Yesus hidup, oh Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku, amin, Lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, amin. Hidup, oh Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari sama-sama katakan, aku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Mari sama-sama memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan bahwa Bapa, aku persembahkan tubuhku ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagimu. Karena itu adalah ibadah yang sejati bagi Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan. Kami mau beri kehidupan kami bagi Engkau sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagi-Mu Tuhan, dan yang berkenan padamu. Inilah ibadah kami yang sejati Tuhan, ibadah yang sejati. Saudara bisa angkat tangan saudara sambil katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Mari persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian sebelum kita mendengar firman Tuhan, firman yang menguatkan kita. Kita katakan bersama kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
hatinya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari katakan, nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku. Saudara bisa angkat tangan saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kami renungkan firman-Mu itu Tuhan. Siang dan malam kami mau pegang terus perintah-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan memelihara kehidupan kami, Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami penuh dengan pujian saat kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Kami agungkan, kami muliakan dalam hidup kami. Saat ini pun kami rindu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman yang menuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman yang senantiasa kami perlukan, kami butuhkan bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Tuhan, berikan kemampuan, kesanggupan kepada kami, bukan hanya untuk mengerti kebenaran firman-Mu, tapi dengan sungguh-sungguh kami belajar melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk memberitakan kabar kebenaran firman-Mu. Urapi kehidupannya, pakai kehidupannya. Demikian pun kami semua yang mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami, lembutkan kami ya Tuhan. Biarlah kami sanggup dan mampu untuk menerima firman-Mu dengan rasa haus, dengan rasa rindu, karena kami senantiasa memerlukan dan membutuhkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami sambut terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan diberikan satu tema, yaitu cara berpuasa menurut firman Allah. Sekali lagi, cara berpuasa menurut firman Allah. Diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Mari kita lihat dulu ayat ini. Matius pasal 6, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Saya kira ayat ini juga adalah ayat yang sudah kita kenal dan menyampaikan mengenai berpuasa. Kalau kita melihat sejenak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata puasa disebutkan di sana yaitu meniadakan makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama berhubungan dengan keagamaan. Artinya puasa ini dihubungkan dengan keagamaan. Kalau kita melihat dalam Alkitab mengenai bangsa Israel, ada satu ayat yang menyebutkan di sana bahwa Tuhan memerintahkan untuk bangsa Israel ini mengadakan puasa atau berpuasa. Itu disebutkan dalam kitab Imamat pasal yang ke-16. Kita lihat sebentar ya. Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai dan ayat yang ke-31. Imamat pasal 16 ayat 29 sampai ayat 31 dan ayat 31. Dikatakan di sini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Artinya, perintah ini Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada hari raya pendamaian. Mereka wajib melakukan puasa ini tetapi dengan tujuan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian kalau maju lagi dalam kitab Zakaria, pada masa pembuangan bangsa ini melakukannya menjadi 4 kali atau 4 hari. Artinya ada 4 kali mereka mengadakan puasa dengan tujuan merendahkan diri seperti ini. Kalau kita juga melihat dalam perjanjian baru bahwa orang Farisi melakukannya bahkan dikatakan 2 kali dalam seminggu. Itu disebutkan oleh Yesus ketika menyampaikan satu perumpamaan ya. Atau saya bacakan saja dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, ayat 12 berkata, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku dan seterusnya. Ada disinggung di sana bahwa orang Farisi ini melakukan puasanya, berpuasa 2 kali dalam seminggu. Ya, jadi ada hal-hal yang dilakukan atau Tuhan perintahkan untuk melakukan puasa ini, baik seperti tadi bangsa Israel dalam perayaan hari raya pendamaian, bahkan juga berubah menjadi 4 kali dalam kitab Zakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-19, dan orang Farisi juga melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, ada beberapa saya catat di sini, berpuasa itu baik dilakukan secara bersama-sama ataupun secara pribadi. Di sana dikatakan dilakukan itu sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tadi ayat yang sudah kita baca dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 ayat 21 dan ayat 31. Maksud saya ayat 29 dan ayat 31. Nah, tujuannya dilakukan sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian, kalau melihat ayat-ayat yang lain, dikatakan itu dilakukan sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan untuk meminta pertolongan
dari Tuhan. Jadi selain merendahkan diri, dia juga bentuk penyerahan diri kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Sebagai contoh itu disebutkan dalam kitab Tawarik. Dalam kitab Tawarik yang kedua atau 2 Tawarik pasal yang ke-20, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, di sana disebutkan, saya bacakan saja ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi dilakukan secara bersama-sama. Karena dikatakan di sini ada situasi keadaan takut. Dalam keadaan takut itu, dia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa, tetapi dia menyerahkan diri kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan dengan melakukan puasa. Mereka berpuasa. Jadi ada sebagai bentuk merendahkan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan. Kemudian ada bagian lain lagi dalam kitab Yunus. Kitab Yunus dikatakan di sana, saya baca lagi ayat-ayat ini. Yunus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Ini dilakukan sebagai bentuk pertobatan. Jadi dilakukan sebagai bentuk pertobatan dari segala perbuatan jahat mereka. Dan tentunya pertobatan ini diiringi dengan memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan tidak menjatuhkan hukuman atas mereka. Contohnya Yunus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Di sana dikatakan, Yunus 3 ayat yang kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar ini kepada raja, kata kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dan dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Jadi dikatakan di sini mereka mengadakan puasa sebagai bentuk pertobatan dari perbuatan yang jahat. Dan sekaligus memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Jadi mereka melakukan ini sebagai bentuk pertobatan di hadapan Tuhan. Kemudian ada lagi dalam kitab lain, dalam kitab Raja-Raja, disebutkan di sana dalam kitab Raja-Raja bahwa dilakukan sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan penyesalan akan perbuatan yang jahat. Sama seperti dalam kitab Yunus tadi, cuma dalam hal yang berbeda. Tetapi intinya mereka melakukan itu sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan penyesalan, menyesal akan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan jahat yang telah dilakukan dan mohon pengampunan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat pun dalam perjanjian baru, contoh yang terbaik kita melihat dalam pribadi Yesus. Yesus pun melakukan hal yaitu berpuasa. Tapi dilakukan ini juga, kalau kita barangkali kata-katanya berbeda, tetapi intinya adalah Yesus berpuasa sebagai bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sekaligus juga hal ini menegaskan bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2-4 kita melihat di sana bagaimana Yesus telah berpuasa 40 hari dikatakan di sana, maka laparlah Yesus, tetapi datang si pencoba yaitu untuk mencobai dia, itu iblis. Tetapi Yesus sekaligus di sana dikatakan berpuasa sekaligus menegaskan bahwa kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan
kita percaya bahwa manusia ini hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus membuktikan dan melakukannya itu sebagai bentuk hal demikian. Nah, kalau kita kembali kepada ayat pokok kita, Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 yang sudah kita baca tadi. Perikop ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-murid mengenai atau tentang melakukan kewajiban agamanya. Jadi ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, salah satu isi khotbah pengajarannya adalah melakukan kewajiban agama sebagai wujud kesalehan kepada Tuhan. Wujud kesalehan kepada Tuhan itu dicatat dalam ayat yang pertama, Matius 6 ayat yang pertama. Saya bacakan saja supaya lebih jelas. Saya kira ini juga dalam kesempatan-kesempatan lain atau kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah juga dibahas mengenai hal memberi sedekah, hal berdoa, dan sekarang mengenai hal berpuasa. Tetapi ini sebagai bentuk dikatakan ayat 1, Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Nah, artinya hal berpuasa pun ini dikatakan sebagai bentuk melakukan kewajiban agamanya, tetapi wujud kesalehannya kepada Tuhan. Nah, Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai 18 ini dikatakan dilakukan sebagai wujud kesalehan kepada Tuhan dalam melakukan kewajiban agamanya. Karena tadi di awal saya sudah sebutkan arti kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, berpuasa juga di sini dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18 itu bagian dari melakukan kewajiban keagamaan, tetapi dengan tujuan dia itu menunjukkan kesalehan kepada Tuhan, gitu ya. Nah, namun Yesus di sini menyoroti motivasi dan cara berpuasa itu. Yesus menyoroti atau memperhatikan motivasinya dan cara berpuasanya. Saya bagi dalam dua bagian besar, ada motivasi dan cara berpuasa yang salah disebutkan di sini. Apa itu? Kita melihat dalam ayat yang ke-16, Matius 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sekali lagi, Yesus menyoroti tentang motivasi dan cara berpuasanya. Dan ada cara berpuasa yang salah disebutkan dalam ayat yang ke-16, yaitu apa? Motivasinya adalah untuk dilihat manusia. Lagi sekali dalam ayat 16 dikatakan apabila kamu berpuasa, dikatakan sini, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat. Supaya orang melihat. Jadi motivasinya dikatakan tujuannya adalah untuk dilihat manusia. Motivasinya untuk dilihat manusia. Dengan kata lain juga, mereka melakukan ini untuk mencari kehormatan manusia. Padahal, di ayat 1, Matius 6 ayat 1 tadi, ini merupakan kewajiban agama, artinya sebagai tujuan untuk menunjukkan bahwa seseorang itu saleh, kesalehannya di hadapan Tuhan. Tapi dilakukan dengan motivasi yang salah, yaitu apa? Untuk mencari kehormatan manusia, untuk dilihat oleh manusia. Yesus sampai menyampaikan di situ kalimat atau kata, dikatakan seperti orang munafik. Kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 23, di sana disebutkan memang menunjuk kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan atau berpuasa, bahkan tadi di awal saya sudah sebutkan, 2 kali dalam seminggu mereka melakukannya. Bahkan ada referensi menyampaikan bahwa mereka melakukannya setiap hari Senin dan Kamis. Jadi dalam seminggu itu 2 kali mereka melakukannya. Kalau kita berapa kali dalam seminggu, gitu ya. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, cara dan motivasi yang berpuasa yang salah, dikatakan di sini motivasinya bukan untuk menunjukkan kesalehan kepada Tuhan, tetapi dikatakan dilakukan untuk mencari kehormatan manusia. Motivasinya untuk mencari hormat manusia. Caranya bagaimana? Dikatakan dalam ayat 16 masih, mengubah air mukanya supaya orang melihat. Dikatakan mengubah air mukanya sehingga menunjukkan muka yang muram. Jadi mengubah air muka, wajahnya nih, raut wajahnya sehingga muram. Terjemahan lain katakan, dia mengubah air mukanya ini, dikatakan menunjukkan wajah yang sedih, wajah yang murung, wajah yang sedih. Memang kalau tadi beberapa ayat saya sudah bacakan, contohnya dalam kitab Yunus, bagaimana mereka menyesal atas perbuatan jahat mereka dan bertobat dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Tapi dikatakan di sini, tentu ada kesedihan dan itu terpancar dari wajah. Tapi itu benar-benar dari hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga itu terpancar melalui wajah. Tapi kalau mereka di sini dikatakan mengubah air mukanya, menunjukkan wajah yang sedih, murung, tetapi itu suatu kepura-puraan, kemunafikan. Sampai Yesus katakan seperti orang munafik. Jadi wajah yang sedih, murung itu bukan karena memang dari hati yang menyesal atas segala perbuatan yang salah dan dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi itu kepura-puraan belaka. Ya. Dikatakan caranya mengubah air mukanya sehingga menunjukkan muka yang muram. Wajahnya diubah menjadi sedih dan murung, tapi penuh dengan kepura-puraan, kemunafikan. Bahkan juga muka yang muram ini digambarkan seperti orang yang putus asa. Tidak ada pengharapan lagi. Tapi lagi sekali, ini suatu kepura-puraan, bukan datang dari hati yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyesal atas segala perbuatan salah dosanya, dan memohon pengampunan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan, atau menaikkan permohonan kepada Tuhan, sehingga Tuhan berbelas kasihan kepada dirinya. Tetapi dikatakan di sini, keadaan yang putus asa, itu ditunjukkan melalui wajah, tapi penuh kepura-puraan. Nah, motivasinya adalah untuk mencari hormat manusia, untuk dilihat manusia. Caranya dikatakan dengan kepura-puraan, mengubah air mukanya dengan sehingga dikatakan yang terlihat adalah muka yang sedih, murung, dan putus asa. Gitu ya. Tapi ini semua kepura-puraan. Nah, jika dikatakan melakukannya yang seperti ini, Yesus menyampaikan dalam ayat 16 bagian B, khususnya dari kata sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena motivasinya untuk dilihat manusia, caranya pun tadi penuh kepura-puraan, maka upahnya adalah dari manusia. Barangkali orang akan menilai, dia seorang yang saleh, dia seorang yang agamawi, seorang yang melakukan kewajiban-kewajiban agama itu seolah-olah taat, saleh. Tapi Tuhan yang melihat hati setiap orang dalam melakukan sesuatu. Dan di sini dikatakan, karena motivasinya adalah untuk mencari hormat manusia, maka dia sudah mendapat upahnya. Yaitu apa? Hormat dari manusia. Orang-orang yang melihat dia barangkali pasti akan memberikan, oh dia itu orang yang saleh. Padahal Tuhan melihat hatinya. Ini adalah motivasi dan cara berpuasa yang salah. Nah sekarang, sebagaimana tema cara berpuasa menurut firman Allah, dikatakan, kalau motivasi dan cara berpuasa yang salah disebutkan sudah tadi, maka dia akan menerima penghormatan dari manusia. Namun sebelumnya kita ke kitab Yesaya dulu, sebelum kita melihat motivasi dan cara berpuasa yang benar, ada juga cara berpuasa yang Tuhan tegur keras, yaitu dalam kitab Yesaya. Ya, ayat ini juga tentu kita kenal dengan baik tentunya ya. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan saja ayat ini. Yesaya pasal 58
ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kalau tadi dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-16, ada motivasi dan cara berpuasa yang salah. Dan dalam kitab Yesaya ayat yang sudah kita bacakan barusan, Yesus juga menegur keras mereka. Mereka melakukan puasa, mereka taat melakukannya, tetapi bukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak menunjukkan belas kasihan. Tidak melakukan satu perbuatan sebagaimana yang Allah inginkan dalam hidup mereka. Karena dikatakan di sini, setiap hari dalam ayat yang kedua Yesaya 58, setiap hari mereka mencari Tuhan. Suka mengenal segala jalan Tuhan. Bangsa yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Bahkan dikatakan menanyakan Allah tentang hukum yang benar. Suka mendekat kepada Allah dan bahkan mereka mengadakan puasa. Tapi mereka melakukan hal ini bukan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan melakukan kebenaran. Seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan perintahkan untuk melakukan puasa supaya mereka merendahkan diri dan kalau ada perbuatan-perbuatan yang salah, mereka akui, menyesal dan bertobat dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Sepertinya mereka kelihatan rohani begitu ya. Setiap hari mereka mencari Tuhan. Tapi semua itu adalah kesalehan yang pura-pura. Kesalehan yang munafik. Sekali lagi Tuhan melihat hati setiap manusia. Tuhan tahu motivasi dan caranya. Kalau cara itu salah di hadapan Allah, seperti tadi motivasinya untuk dilihat manusia, ya maka dia akan menerima hormat, pujian dari manusia. Itulah upahnya. Tetapi puasa ini bagian dari kewajiban agama, sebutlah menunjukkan kesalehan kita kepada Tuhan, karena ada perintah Tuhan untuk melakukannya, tapi berapa kali itu tidak disebutkan. Kalau tadi bangsa Israel, orang Farisi dan sebagainya, di sana dikatakan, setiap hari dikatakan, kalau mereka melakukannya, itu dilakukan untuk Tuhan. Sebagai wujud saleh kita, hormat kita, ketaatan kita, penghormatan kita kepada Tuhan, itu kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi mereka melakukannya untuk manusia. Dan tidak heran, Tuhan katakan mereka sudah menerima upahnya. Upahnya apa itu? Mereka dihormati manusia. Tapi Tuhan lihat setiap hati kita. Kalau ada motivasi dan cara yang salah, tentu Yesus pun atau firman Allah menyampaikan motivasi dan cara yang benar itu seperti apa. Ya. Kita melihat dalam ayat yang ke-18, kembali kepada Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-18, dikatakan di sana, supaya, dikatakan mulai ayat 17 ya, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah dikatakan sini, motivasi dan cara berpuasa yang benar itu seperti apa? Yesus menjelaskannya, dikatakan, bukan untuk dilihat orang, melainkan supaya dilihat oleh Allah. Kita melakukannya
untuk Tuhan. Sebagai wujud kesalehan kita kepada Tuhan. Bukan untuk dilihat manusia. Tetapi untuk Allah kita lakukan ini. Tadi di awal ada beberapa ayat yang saya sudah bacakan. Berpuasa ini lakukan sebagai wujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan pertobatan dari segala perbuatan-perbuatan jahatnya. Dan memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, bukan memberikan penghukuman. Nah, sehingga di sini dikatakan cara yang benar adalah untuk Tuhan. Motivasinya untuk Tuhan, melakukannya untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Ayat 17 yang sudah kita baca dikatakan, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Artinya apa? Berperilaku, beraktivitas, berpenampilan sebagaimana biasanya. Bukan kita buat-buat dengan tadi menunjukkan wajah yang sedih, wajah yang murung, tidak. Tetapi kita bersikap, berperilaku, berpenampilan sebagaimana biasanya. Karena apa? Dikatakan, jika kita melakukan dengan cara dan motivasi yang benar ini, maka dikatakan dalam ayat 18 bagian B, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, kalau kita melakukannya untuk Tuhan sebagai wujud kesalehan kepada Tuhan dengan datang merendahkan diri, menyerahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, ada doa permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan dengan disertai berpuasa. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan dan dikatakan maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan saya percaya kadang-kali kita menaikkan doa dengan menaikkan puasa atau berdoa dengan berpuasa. Ada permohonan kepada Tuhan dan kita melakukannya itu untuk Tuhan. Melakukannya dengan cara yang benar, bukan untuk dilihat manusia, dan bukan motivasinya mencari hormat manusia, dan kita lakukannya itu untuk Tuhan, saya percaya ada berkat, ada jawaban, ada upah. Dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan kalau kita melakukan ini dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, saya percaya. Dan ini juga kita lakukan sebagai wujud kesalehan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, atau bahkan ada doa permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan dengan merendahkan diri berpuasa di hadapan Tuhan. Permohonan doa. Tuhan pasti akan dengar. Tuhan melihat setiap hati kita, dan saya percaya ada jawaban dari Tuhan. Haleluya. Saya percaya lewat firman Allah mengingatkan kita kembali, supaya kita melakukan segala hal. Contohnya berpuasa dengan motif yang benar, dengan cara yang benar, dan kita lakukannya itu untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan sebagai kerinduan kita bersama bahwa kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, termasuk kita berpuasa pun kita lakukan untuk Tuhan. Mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Apa yang dapat kami lakukan, apa yang dapat kami berikan, bahkan ketika pun kami melakukan puasa kami sebagai wujud merendahkan diri di hadapan-Mu, itu kami lakukan untuk Tuhan. Kami percaya ada berkat yang dari Tuhan yang kami terima. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih
tak dapat membalas kasih-Nya. Lagi, mau hidup turut kehendak Tuhan. Biar kami melakukannya seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar hanya Engkau yang dipermuliakan lewat apa yang kami perbuat dalam hidup kami. Bukan untuk mencari hormat manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami lagi untuk melakukannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami yang melakukannya seturut kehendak Tuhan. Mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu yang senantiasa beserta dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, tunduk pada kehendak-Mu, turut kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkanpun kalau kami melakukan hal-hal sebagai wujud kesalehan kami kepada Tuhan, kami lakukan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami lakukan itu bagi Engkau ya Tuhan. Kalau kami ada kemurahan-Mu saja ya Tuhan, biarlah kami tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami melakukannya dengan cara-cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih firman-Mu ingatkan kami lagi, tegur kami lagi, supaya kami berbuat bukan untuk mencari hormat manusia, tapi kami lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami pun diberkati ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat firman bagi kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau saja Allah yang ajaib, berdaulat atas hidup kami. Dan biarlah lewat apa yang kami perbuat ini Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mau hidup. Kami mau hidup turut kehendak-Mu. Yesus, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Benar Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan biarlah kami tetap merendahkan hati kami di hadapan-Mu.
merendahkan diri kami di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan segala sesuatunya untuk berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Haleluya. Dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Lewat apa yang kami perbuat, lewat pelayanan yang kami kerjakan, lewat puasa yang kami lakukan, itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin, amin ya Tuhan. Agar kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Berikan padamu. Amin, amin. Kuduskan hingga tulus selalu ya Tuhan, agar aku menyenangkan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Engkau kenal kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lewat segala yang kami perbuat dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ingatkan kami lagi. Engkau sampaikan lagi. Supaya kami melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Bukan untuk mencari hormat manusia. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalamnya ada berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kami. Adakah kami datang merendahkan diri dengan menyampaikan permohonan kepadamu? Kami percaya ada jawaban atas segala doa permohonan yang kami naikkan kepadamu. Engkau melihat kami semua ya Tuhan. Kami percaya kami diberkati, memperoleh berkat yang dari Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Firman Allah yang sudah kami dengar. Dan pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Biar kiranya semuanya itu membaharui kami terus untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu lewat apapun yang kami perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Tuhan, Engkau melihat setiap jiwa yang menyaksikan dan beribadah menyaksikan bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami percaya jamahan Tuhan, lawatan Tuhan ada bagi mereka.
barangkali sedang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Kami percaya Tuhan, ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan bagi mereka semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang diberkati saat ini. Dan kami percaya hati-Mu disenangkan lewat semua ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami perbuat terus dari hati kami, kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat, Neo Soho. Tuhan kiranya terus memberkati ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala dan wakil gembala kami. Terus pakai bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga memberkati seluruh umat-Mu, seluruh pekerjaan Tuhan, pelayanan ada di tempat ini. Kiranya Engkau memakai, memberkati bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan ini, semua kami diberkati. Dan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus anak yang tunggal, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.